Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya sahabat Bapak Ibu, karena apa? Karena hari ini pasti bisa kita lewati. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita mau memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini ya, sahabat Bapak Ibu. Kita akan segera mulaikan chapter message kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, amin. Besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Sekali lagi. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Haleluya Yesus Tuhan.
Ini kami anak-anakmu, ini kami anak-anakmu menghampirimu Bapa. Ampuni setiap kemelesetan kami, ampuni setiap ketidaktepatan kami, ampuni setiap pelanggaran salah dosa kami. Terlalu banyak kami membuang waktu kami tidak untuk menyenangkan-Mu. Untuk itu pagi hari ini sebelum kami mengawali segala aktivitas kami ya Bapa, kami merindukan Engkau. Berbicaralah bagi kami, berbicaralah ya Bapa. Berikan pesan-Mu bagi kami sepanjang hari ini agar kami dapat tetap kuat menjalani hari-hari hidup ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas, Engkau semakin memberikan kejelasan kepada kami. Sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Oh Jesus. Bapa, pendengarkan suara-Mu bagi kami dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima pesan-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. New Chapter Message hari ini Minggu 2 April 2023 berjudul Hal-hal yang dipikirkan manusia. Ya sahabat Bapak Ibu. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sahabat Bapak Ibu, saat kita memilih untuk hidup menderita bagi Kristus, maka kita sejatinya sementara memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa Yahweh bagi kita dan bukan apa yang dipikirkan manusia. Tentunya sahabat Bapak Ibu, hal ini sedikit bertentangan dengan pikiran kita ya. Masa pagi-pagi dengarnya yang seperti ini. Tetapi sekali lagi sahabat Bapak Ibu, ada satu hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pagi hari ini. Perlu kita tahu bersama bahwa hal-hal yang dipikirkan manusia yakni kemakmuran, kesenangan, perhatikan baik-baik, dan nama baik diri sendiri. Ya. Jadi hal-hal yang dipikirkan manusia yaitu apa? Kemakmuran, kesenangan, dan nama baik diri sendiri. Artinya apa? Semua tentang aku, semua tentang aku, semua tentang aku, bukan tentang Tuhan. Kalaupun kita mencari Tuhan, kembali lagi tentang aku. Nah hal-hal seperti itu yang mana kita ini masih memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan kita semua masih memikirkan yang dipikirkan manusia. Perlu kita sadari sahabat Bapak Ibu, sejatinya kita pengikut Kristus harus rela untuk mengikuti jejak hidup Kristus dalam diri kita. Ya iya dong, kita kan pengikut Kristus. Berarti kita harus mengikuti jejak hidup Kristus. Bukan jejak hidup dunia ini. Ya, melainkan jejak hidup Kristus. Dan Yesus mengatakan ya bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa sahabat Bapak Ibu? Hal tersebut berarti kita harus rela hidup menderita bagi Kristus. Sama seperti Kristus rela menderita bagi kita juga harus dapat menderita bagi Dia. Pak Pendeta masih pagi kok dengarnya menderita-menderita. Sahabat Bapak Ibu, percayalah penderitaan yang kita alami sepanjang hidup di kesementara ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Bapa berikan bagi kita. Ya. Sehingga hidup kita sejatinya harus mengikuti jejak hidup Kristus. Kita harus rela menderita bagi Kristus sama seperti Kristus juga rela menderita bagi kita. Kita dapat menderita bagi Dia dan semua yang Yesus lakukan ingat, yakni untuk kepentingan Bapa di sorga. Kita pun harus demikian. Semua yang kita lakukan bukan lagi tentang aku, bukan lagi tentang agenda pribadi, tetapi semua tentang Tuhan. Tetapi dengar baik sahabat Bapak Ibu, bukan berarti saat kita menderita konteksnya itu secara lahiriah, bukan berarti demikian. Kita juga tentu boleh meraih sukses hidup menurut standar dunia.
Tetapi lebih daripada itu, semua kesuksesan yang kita raih di kesementaraan ini, semuanya dijadikan alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kita juga harus berjuang sahabat Bapak Ibu. Ya, bersabarlah dengan Tuhan mempergunakan mamon. Artinya apa? Kita juga harus mempergunakan maksimal kehidupan kita. Ya, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, untuk meraih kesuksesan itu. Tetapi kita tidak tenggelam dan larut dalam kesuksesan itu atau orientasinya di situ. Melainkan semua yang kita kerjakan, kalau Tuhan beri kesempatan kita meraih kesuksesan dunia, kita tahu bahwa itu tidak ada agenda pribadi, melainkan hal tersebut ya untuk agenda dan kepentingan Tuhan. Demikian sahabat Bapak Ibu ya. Sehingga hidup kita bukan lagi tentang kita sendiri, bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Ya, semua tentang Yesus, semua tentang Yesus. Nah, menderita di sini berarti memiliki kerelaan. Jadi berbicara menderita, sahabat Bapak Ibu, berbicara menderita di sini berarti memiliki kerelaan untuk tidak terikat percintaan dengan dunia ini. Kalaupun kita dititipkan harta lahiriah, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk mengikat percintaan dengan dunia ini. Karena kalau kita terikat percintaan dengan dunia ini, kita lupa pulang. Kita lupa siapa diri kita sebenarnya dan dari mana kita berasal. Ya. Jadi menderita di sini berarti kita memiliki kerelaan untuk tidak terikat percintaan dengan dunia ini dan bersedia untuk menerima didikan Tuhan menjadi berharga dalam pandangan Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Kalau tidak apa bedanya kita dengan ya dengan manusia lainnya yang bahkan tidak bertuhan sekalipun, ya, apa bedanya? Kalau orientasi kita selalu hal-hal lahiriah. Tetapi sekali lagi kalaupun kita ya dengan kerja keras kita boleh meraih itu ya, kita dalam hal di sini menderita yaitu memiliki kerelaan untuk tidak terikat dengan apa yang kita capai dan kita bersedia menerima didikan Tuhan. Realitanya saat ini terdapat kendala dan kendalanya yaitu masih sedikit orang-orang yang dapat dan mampu berpikir seperti ini, sahabat Bapak Ibu. Kita seringkali kalau misalnya diberikan fasilitas sedikit lupa daratan, lupa Tuhan. Ya. Semua karena kuat gagaku, iya betul. Tetapi orientasinya harus ke Tuhan. Ya sahabat Bapak Ibu ya. Untuk itu mari kita belajar serius yuk dengan Tuhan. Kita belajar serius dengan Tuhan, kita stop berpikir terhadap kesenangan diri kita sendiri. Jangan ada lagi kesenangan diri kita sendiri. Jangan ada lagi kesenangan yang di dalamnya kita menikmati kesenangan itu tapi Tuhan ternyata tidak turut menikmatinya. Sehingga selanjutnya kita harus memiliki suatu gairah, kita tidak boleh takut apalagi mundur untuk menderita bagi Kristus. Menderita ya tadi tidak memiliki kerelaan untuk tidak terikat percintaan dengan dunia dan bersedia menerima didikan Tuhan. Kita jangan mundur dari itu ya sahabat Bapak Ibu. Kita tidak boleh takut apalagi mundur. Sekali kita berkomitmen untuk ikut Kristus, maka kita sedianya bertekad dan bahkan nekat untuk berjuang mengikuti jejak hidup Kristus. Dan kita yang nekat untuk berjuang mengikuti jejak hidup Kristus, maka kita sementara berjuang untuk menanggalkan semua hal yang dipikirkan manusia. Ya sahabat Bapak Ibu, demikian nih chapter message hari ini sahabat Bapak Ibu. Kiranya memberkati kita sekalian. Kita nanti akan berjumpa lagi sebentar jam 6 sore waktu Indonesia Tengah sahabat Bapak Ibu. Karena kita ini ada di Manado, tepatnya di Matungkas, Kabupaten Minahasa Utara. Kita bisa berjumpa lagi ya melalui online baik FB, YouTube maupun TikTok ya sahabat Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali sebentar jam 6 sore dalam ibadah raya. Ya, ibadah raya tema sentralnya sebentar yaitu mengenai ibadah. Ya, selama ini kita beribadah apakah benar selama ini kita beribadah atau hanya sekedar menjalankan liturgi keagamaan. Ini penting ya. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah beribadah tapi ternyata ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Lebih lengkapnya kita bersama sebentar boleh mau beribadah raya jam 6 sore waktu Indonesia Tengah
bersama dengan New Chapter Community. Dan hamba yang akan membawakan yaitu hambanya Bapak Pendeta Wardes, Sarjana Teologi. Puji Tuhan sahabat Bapak Ibu. Haleluya Yesus Tuhan. Dan sahabat Bapak Ibu yang rindu didoakan silakan taruh kedua tanganmu di dada sahabat Bapak Ibu. Dan saya rindu mendoakan sahabat Bapak Ibu. Dan Bapak, pagi hari ini engkau melihat tangan-tangan sebagai tindakan iman mereka. Tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka rindu didoakan. Bapa di sorga, apapun segala masalah mereka, apapun segala pergumulan yang mereka hadapi, entah masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, semua Tuhan, Engkau beri jalan keluar seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu yang sakit Engkau sembuhkan seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Engkau bebaskan, yang mengalami pergumulan Kau berikan kelegaan, semua mereka terima seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih dari segalanya ajar kami memahami semua yang terjadi dalam kehidupan kami merupakan proses bagi kami untuk menderita dengan Engkau, yaitu kami rela ya Tuhan untuk tidak terikat percinta dengan dunia ini, dan kami rela untuk menerima didikan-Mu agar kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, dan kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, dan kita semua terima segala berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Happy Sunday sahabat Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah ya. Selamat kita mulai pelayanan kita pagi hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa sebentar sore. Shalom.